Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Lesyawati dan kelompok saya kelompok 8 dan menjelaskan RPS 11, yaitu mengenai mahkum fi, syarat mahkum fi dan macam-macam mahkum fi. Adapun kelompok kami nanti akan mempresentasikan terlebih dahulu atau membagi presentasi pada kesempatan kali ini menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu pemaparan materi atau penjelasan materi, dan yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan untuk 3 orang kepada kawan-kawan bertanya kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian mahkum fi. Apa yang dimaksud dengan mahkum fi secara usul fikih dan menurut para ulama usul fikih. Langsung saja. Pengertian mahkum fi. Yang dimaksud sebagai objek hukum atau hukum fi atau mahkum fi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh perbuatan hukum untuk dilakukan dan ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah ulama usul fikih, yang disebut mahkum fi atau objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Umpamanya daging babi nih. Pada daging babi itu tidak berlaku haram, baik suruhan atau larangan. Berlakunya hukum larangan adalah pada pemakan daging babi, yaitu sesuatu perbuatan. Menurut ulama usul fikih, yang dimaksud dengan mahkum fi lagi itu bisa dikatakan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum. Perbuatan itu misalnya sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, hibah, wasiat, pembunuhan, perjudian, dan lain-lain. Jadi para ulama usul fikih melakukan telaah terhadap perilaku yang biasa dilakukan mukallaf. Menurut Nuruddin Mukhar tahun 2005, perbuatan mukallaf yang dibebani hukum itu dapat dipilih ke dalam 3 kategori. Kategori pertama yaitu perbuatan yang mampu dilakukan mukallaf, misalnya sholat 5 waktu, kemudian dan kejujuran, waktu puasa, waktu Ramadan, haji, menikah, dan perbuatan lainnya. Mencegah kerusakan dan kezaliman, kategori kedua adalah perbuatan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Misalnya pada saat yang sama, memerintah mukallaf untuk sholat dan melarang sekaligus perbuatan seperti tidak mungkin memberikan bebas. Yang demikian karena hal itu tidak mungkin bisa dilakukan mukallaf. Hal demikian didasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak akan memberi beban kepada setiap mukallaf kecuali suatu dengan kemampuannya. Kategori ketiga adalah perbuatan hukum yang mukallaf mampu melaksanakan tenaga ekstra kesulitan-kesulitan. Contohnya, perbuatan mahkum fi dalam kategori ini adalah melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam atau puasa wisal, yaitu puasa terus-menerus selama 3 hari penuh. Ia akan berbuka setelah 3 hari melaksanakan puasa. Allah tidak memberikan beban mahkum fi karena itu bukan ajaran Islam, walaupun mukallaf mampu melakukannya, seperti itu. Jadi mahkum fi ini tidak dibebankan kepada mukallaf, walaupun mukallaf itu mampu melakukannya. Adapun objek perbuatan mukallaf, misalnya perbuatan manusia yang mukallaf berhubungan dengan berkaitan dan aturan agama, itu contohnya diantara yang pertama yaitu adalah surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya dirikanlah sholat. Ayat ini berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yaitu tuntutan untuk mengerjakan sholat
atau berkaitan dengan kewajiban mendirikan sholat seperti itu. Itu salah satu contoh yang mengenai perbuatan mukallaf yang menjadi mahkum fi atau hukum fikih atau objek perbuatan mukallaf. Itu salah satunya yang dapat atau yang manusia lainnya lakukan seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kedua teman saya akan menjelaskan syarat-syarat mahkum fi dan macam-macam mahkum fi pada lingkupnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat mahkum fi. Syarat-syarat mahkum fi dalam melaksanakan pekerjaan yang ditaklifkan pada mukallaf ada 4, yaitu yang pertama, sanggup dalam mengerjakannya, dalam artian tidak diberatkan oleh sesuatu yang tidak sanggup atau mustahil untuk dikerjakan atau dilakukan. Yang kedua yaitu pekerjaan atau sesuatu yang tidak akan terjadi karena dijelaskan oleh Allah bahwa pekerjaan itu tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang sangat sukar untuk dilakukan. Dalam hal ini, kesukaran terbagi menjadi 2 macam, yaitu kesukaran yang biasa diderita oleh orang mukallaf, kemaslahatan manusia demi menegakkan kehidupannya. Nah, kedua yaitu kesukaran di luar batas orang mukallaf yang tidak mungkin dapat ditanggung terus-menerus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang diizinkan karena menjadi sebab timbulnya kesukaran yang luar biasa. Nah, menurut Satria Effendi, mahkum fi dibebankan kepada mukallaf yang mempunyai 3 syarat. Yang pertama yaitu perbuatan itu diketahui oleh orang mukallaf secara sempurna, sehingga ia dapat mengerjakannya sesuai dengan tuntutan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang masih global baru bisa dilaksanakan setelah ada penjelasan secara rinci dari Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu diketahui secara pasti oleh mukallaf bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan atau melarang. Oleh karena itu, setiap kali hendak memecahkan suatu masalah hukum, hendaknya mencari validitas terlebih dahulu suatu dalil sebagai sumber hukum. Yang terakhir yaitu perbuatan yang harus atau mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Menurut Muhtar Yahya, hal ini mengandung beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu tidak sah suatu tuntutan yang dinyatakan mustahil untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Yang kedua yaitu tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang ditaklifkan untuk atas atau nama orang lain. Kemudian tidak sah tuntutan yang berhubungan dengan perkara atau yang berhubungan dengan fitrah manusia seperti gembira, marah, senang, takut, dan sebagainya, karena hal tersebut di luar dari kendali manusia. Yang terakhir yaitu tercapainya syarat taklif tersebut seperti iman dalam masalah ibadah dan suci dalam masalah sholat. Nah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam membahas tentang syarat-syarat mahkum fi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam mahkum fi. Menurut Ahmad Syafi'i, begitu banyaknya objek hukum yang berkaitan dengan syar'i, maka para ulama usul fikih membagi mahkum fi ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, dari segi keberadaan secara material dan syarak, mahkum fi terdiri dari a. perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang berkait dengan syarak, seperti makan dan minum. Makan dan minum adalah perbuatan mukallaf, tetapi perbuatan itu tidak terkait dengan hukum syarak. B. Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syarak, seperti perzinahan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan ini menjadi sebab adanya hukum syarak, yaitu hudud dan qisas.
C. Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syarak yang ditentukan, seperti sholat dan zakat. D. Perbuatan secara material ada dan diakui syarak serta mengakibatkan hukum syarak yang lain, seperti nikah, jual beli, dan sewa menyewa. 2. Dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan, mahkum fi terdiri dari A. Semata-mata hak Allah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa kecuali. Hak sifatnya semata-mata Allah ini menurut ulama usul fikih ada 7 macam, yaitu yang pertama ibadah mahdrah atau murni seperti iman dan rukun. Yang kedua, ibadah yang di dalamnya mengandung makna pemberian dan santunan seperti zakat fitrah. Yang ketiga, bantuan yang mengandung makna ibadah seperti zakat hasil yang dikeluarkan dari bumi. Yang keempat, biaya atau santunan yang mengandung makna hukuman seperti haraj atau pajak bumi yang dianggap sebagai hukuman bagi orang yang tidak ikut jihad. Yang kelima, hukuman secara sempurna dalam berbagai tindak pidana seperti hukuman berzina. Yang keenam, hukuman yang tidak sempurna seperti seseorang tidak diberi waris karena ia membunuh pemilik harta tersebut. Yang ketujuh, hak-hak yang harus dibayarkan, kewajiban mengeluarkan 1/5 harta terpendam dan harta rampasan perang. B. Hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang seperti ganti rugi harta yang rusak. C. Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan seperti hukuman untuk tindak pidana kadzab. D. Kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetap hak hamba di dalamnya lebih dominan seperti dalam masalah kisas. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum.